Latihan digital UMKM Indonesia dengan tema Sukses Jualan Online di Blibli bersama narasumber Imas Pintarsih. Buat kamu yang ingin tahu lebih dalam bagaimana sukses berjualan di Blibli, kamu wajib ikuti sesi kali ini. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Pintarsih dari Snack Oyo Jengkol, Pembunuh Jengkel dan Dongkol. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kominfo dan Blibli.com yang telah memberikan kesempatan Imas untuk bisa sharing di acara Bakti Kominfo ini. Ya mungkin dilanjut aja ya Mbak, next aja. Ya, ini untuk kontak person Imas, bisa nomor WA juga, next. Mungkin di sini Imas akan itu dulu ya kali ya, akan apa sih tentang Oyo Jengkol itu gitu kan. Mungkin siapa sih Oyo Jengkol, kok bisa ada di sini kayak gitu kan. Jadi snack Oyo Jengkol ini merupakan branding snack modern berbahan dasar dari jengkol. Ya, next Pak. Snack modern bahan dari dasar jengkol, yang ayonya sendiri diambil dari nama Ibu Yoyo, Ibu Imas sendiri, jadi mamahnya Imas, yang telah berhasil menyekolahkan keempat orang anaknya, termasuk Imas hingga SMA, berkat berjualan kerupuk jengkol. Nah, di samping itu kan ada foto ya, itu foto Ibu Yoyo, Ma Oyo sih sebenarnya, kita lebih sering manggilnya Ma Oyo, sama Imasnya sendiri itu lagi di kebun, jadi maaf aja ya kalau ya gimana gitu. Nah, pertama kali Imas membangun usaha ini sih karena Imas punya visi dan misi ya. Visi Imas itu kepengen si jengkol ini bisa diterima di masyarakat dan bisa mensejahterakan para petani jengkol. Sedangkan untuk misinya sendiri, Imas selalu menjaga kualitas dan standarisasi dari setiap proses pembuatan sampai kepada pendistribusiannya sendiri. Ya, next. Apa sih yang melatar belakangi Imas untuk usaha Oyo Jengkol ini? Karena Imas kan dari kampung ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi Imas tuh tahu betul gitu gimana sih susahnya hidup di kampung. Apalagi kedua orang tua Imas itu emang benar-benar petani gurem yang hanya memanfaatkan dari hasil bertani gitu. Jadi ibaratnya untuk besok sekarang sama besok udah bisa makan itu udah alhamdulillah banget gitu ya. Dan Imas lihat di kalangan kita, ya di petani itu jengkol mahal, tetapi petani itu dongkol. Kenapa? Karena si harga jengkol itu kalau di luaran sana itu bisa sampai ke ratusan ribu rupiah, bisa ngalahin daging sapi. Tapi kalau di petaninya itu dihargainya itu sangat murah sekali. Nah, oleh karena itu Oyo akan menjalin kerjasama dan para petani jengkol dan membeli harga yang lebih tinggi untuk mensejahterakan para petani jengkol khususnya di sekitaran tempat produksi. Ya, next Mbak. Terus apa sih kelebihan yang Oyo Jengkol tawarkan gitu kan? Kayaknya sotoy banget sih Imas ini mau jualan jengkol, ingin mensejahterakan petani jengkol kayak gitu kan. Jadi yang Imas itu sih why Oyo Jengkol gitu kan? Karena kita itu terbuat dari jengkol, aftertaste jengkolnya itu masih ada, tetapi tidak menimbulkan efek bau yang mengganggu gitu. Jadi yang emoh pun bakalan mau gitu. Jadi yang nggak suka pun insya Allah lah kalau udah makan Oyo Jengkol mah pasti ketagihan gitu kan. Terus kita juga selalu menggunakan bahan jengkol yang berkualitas tinggi, terus kita putih bersih tanpa pemutih. Jadi kita tuh nggak menggunakan bahan kimia juga, jadi insya Allah aman untuk kesehatan kita juga. Terus untuk varian rasanya sendiri, Oyo Jengkol hadir dengan 3 varian rasa untuk semakin bisa disukai oleh para penggemar jengkol maupun newbie. Ya untuk ibu-ibu yang mau coba-coba jengkol atau bapak-bapak yang asalnya nggak doyan jengkol, mau nyobain jengkol, boleh deh dicobain dulu Oyo Jengkolnya. Karena Oyo Jengkol ada 3 varian rasa ya. Yang pertama ada rasa barbecue dengan kemasan warna kuning, terus ada yang warna hijau itu kemasan original, dan yang warna merah untuk yang rasa pedas atau spicy. Jadi Mas emang sengaja sih bikin untuk kemasannya itu diwarna-warni kayak lampu merah supaya mudah diingat juga. Jadi merah, kuning, hijau. Merah pedas, kuning barbecue, terus yang hijaunya untuk yang original para penikmat jengkol. Terus secara tidak langsung juga kalau Bapak Ibu semua membeli produk Oyo Jengkol,
maka secara tidak langsung itu ikut mensejahterakan para petani jengkol. Kenapa? Yang tadi Imas bilang di awal, kalau kita itu menggunakan bahan baku jengkol yang langsung diambil dari petaninya langsung, seperti itu. Ya, lanjut Mbak. Ya, kalau untuk target marketnya sendiri sih, Oyo Jengkol bisa dibilang luas ya sebenarnya. Soalnya kita menargetkan untuk yang dari usia muda sampai ke usia dewasa. Terus kita juga bisa menjangkau kepada kalangan low class, middle class, dan high class. Dan tentunya kita juga kalau untuk pemasarannya sendiri, kita dilakukan secara offline dan online. Kalau yang offline kita biasanya memasukkan ke tempat oleh-oleh. Kalau untuk store-nya sendiri ya sampai saat ini jujur sih kita belum ada store-nya khusus. Karena yang pertama posisi Mas itu di gunung Bapak Ibu. Jadi susah dijangkau gitu kan, nggak di tengah kota yang kayak gitu. Jadi ya udah deh kalau jadi Mas ya udah itunya dimasukin ke tempat oleh-oleh aja, beberapa tempat oleh-oleh seperti kalau di Bandung itu ada di Kartikasari juga. Terus kita juga pemasaran melalui B2B, B2C, dan B2C juga. Nah, terus ada yang nanya mungkin ya, kenapa sih Imas berani ngambil si jengkol ini sebagai bahan utama, sebagai bahan baku Imas untuk bisnis Imas? Ya karena pas Imas searching-searching, ternyata target apa sih pangsa pasar snack di Indonesia itu cukup tinggi, Bapak Ibu. Jadi pangsa pasar snack di Indonesia itu sebesar 17 triliun pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sekitar 10% per tahun. Itu menurut data Euromonitor. Dan Imas lihat sih sampai sekarang walaupun ada pandemi ini untuk snack-snack makanan yang seperti itu masih cukup lumayan tinggi juga ya pertumbuhannya. Ya mungkin kalaupun menurun nggak bakalan melejit menurut banget gitu kan. Terus untuk produksi jengkol nasionalnya sendiri ternyata jengkol itu sebesar 66.000 ton per tahun 2017 dan ternyata yang bikin Imas heran itu ternyata orang luar negeri pun pada doyan jengkol gitu. Jadi jengkol itu sebenarnya udah diekspor ke luar negeri ke beberapa negara seperti seperti Arab Saudi, Hong Kong, Belanda, Qatar, Korea Selatan, Timor Leste, dan bahkan sampai ke Amerika Serikat. Pas itu sih Imas bener-bener kaget banget ya, soalnya ya Allah ternyata orang Amerika pun doyan jengkol ya, padahal jengkol itu kan makanan khas Indonesia ya itu, makanan khas Indonesia yang seringkali dianggap remeh, seringkali dianggap kampungan, tapi ternyata udah bisa ekspor si jengkol ini sendiri kayak gitu. Terus dan ekspornya juga nggak nanggung-nanggung gitu kan. Pada tahun 2017 aja sebesar 26,5 ton. Kalau menurut Imas sih itu jumlah angka yang cukup tinggi banget ya, cukup gede banget. Soalnya Imas nggak kebayang sih 1 ton jengkol aja itu Imas belum kebayang itu butuh ruangan, butuh kontainer berapa kayak gitu kan. Nah, yang paling penting sih jengkol ini makanan khas Indonesia. Jadi kalau jengkol ini hanya tumbuh di Indonesia, paling di Melayu juga seperti di Malaysia dan nama jering. Terus di Thailand itu namanya Dayun Ticip. Kalau misalkan ditanya bahasa Inggrisnya apa sih Mas jengkol itu? Kalau jengkol itu Imas suka bingung sih, soalnya kalau ditanya yang ke bahasa Inggrisnya dog fruit. Dog itu kan anjing ya, fruit itu buah. Masa sih buah jengkol kata Imas. Jadi Imas suka bilangnya jering-jering atau Dayun Ticip. Jadi Dayun Ti itu dari bahasanya Thailand gitu. Next. Pertama kali ini nih, ini yang Imas sempat bingung juga sih. Imas mau jualan offline apa online gitu kan, dilema gitu kan antara offline apa online. Jadinya sempat bingung, sempat menguras tenaga juga sih. Lebay ya Imas. Ya, next Mbak. Nah, tapi waktu itu Imas mikir sih. Jadi Imas bikin list ya antara jualan offline sama online. Dan ternyata setelah Imas list-list itu, kalau yang jualan offline itu membutuhkan modal yang sangat besar. Terus pangsa pasarnya pasti hanya di sekitaran segitu aja kan. Kayak Imas dulu, kayak Oyo Jengkol ini kan sebenarnya udah diituin sama Imas kan dari nerusin usaha mamah ya sebenarnya dari tahun 80-an. Cuma karena mamah Imas itu jualannya cuma offline aja, hanya di daerah Imas aja, hanya di kampung aja, jadinya Imas lihat mama Imas itu nggak ada perkembangan gitu. Cuma
stagnan segitu-gitu aja. Kalau lagi laku di pasaran ya alhamdulillah, kalau lagi enggak ya down banget gitu. Jadi sampai nggak pernah dapat penghasilan banget gitu. Dan yang tentunya modalnya itu sangat besar sekali ya kalau Imas misalkan bikin toko. Imas hitung-hitung itu bisa sampai ratusan juta. Nah, Imas modal dari mana? Kata mama. Mikir kamu teh. Karena orang Sunda mah kayak gitu ya. Mikir katanya. Buat makan aja susah, nggak buat toko. Ini mau buka toko gimana? Sekarang mah yang penting mah bisa makan dulu gitu kan. Jadi, iya bener ya. Imas dari situ, iya bener ya, ya Allah. Berarti Imas harus ngelis nih gimana caranya supaya Imas bisa terkenal, si Oyo Jengkol bisa terkenal, bisa maju, tapi nggak perlu modal. Dan akhirnya Imas waktu itu ngelis langsung, jualan online kayaknya ini. Ya, next Mbak, jualan online. Nah, pas jualan online itu, nah pas jualan online itu, yang Imas pikirin itu ternyata modalnya lebih sedikit. Kenapa? Karena kalau jualan online kita hanya modal HP sama si kuota. Sedangkan kan kalau jualan online apa sih HP sama kuota itu semua orang udah pasti punya dong semuanya. Pasti punya semuanya, dan tentunya kalau kuota ya semua orang juga pasti pada beli kuota kok gitu kan. Ya udah Imas mikir, bener nih ini kayaknya cocok buat Imas ya gitu kan, soalnya modalnya sedikit, terus area pemasarannya juga jadi lebih luas karena kalau kita jualan online itu bisa langsung sampai pemasaran ke seluruh Indonesia. Imas sampai bilang ke mama Imas bisa jualan ke seluruh Indonesia. Mama Imas ketawa lah, kamu tenang nak katanya, maneh teh cara mikir kumaha bisa gimana bisa jualan sampai ke seluruh Indonesia kalau kamunya diem di rumah. Nah baru waktu itu Imas bilang sama mama, mah Imas kan mau jualan online. Kalau jualan online itu sekarang kita di Sumedang, di gunung, tapi Imas jualan online itu bisa sampai ke seluruh Indonesia. Jadi pemasaran Imas bisa lebih meningkat. Nah, kalau pemasaran Imas lebih meningkat, lebih banyak yang kenal Oyo Jengkol, maka penghasilan Imas pun bisa meningkat dan perkembangan bisnis Imas juga bisa terpantau. Jadi ya udah, akhirnya dari situ Mama mulai setuju. Percaya. Pertamanya sih Mama Imas tuh nggak percaya ya, cuma karena seiring waktu berjalan tuh Mama akhirnya percaya, iya bener ya, enak ternyata jalan online, lanjutkan kata si Mama gitu. Ya lanjut Mbak. Ya dari jualan online itu, Imas waktu itu sempat bingung juga sih. Imas mau jualan online, tapi mesti di mana gitu kan? Imas tuh akhirnya Imas lihat itu iklan di TV, iklannya itu blibli.com dengan si biru-birunya itu lucu-lucu gitu kan. Terus Imas bilang, Mah, Imas pokoknya pengen jualan di Blibli. Kenapa? Soalnya keren kata Imas. Jadi pertama kali Imas ingin jualan di Blibli itu karena Imas lihat iklannya dan Imas rasa itu keren banget dan gue harus bisa masuk ke situ dan Imas harus bisa jualan di Blibli itu. Dan setelah Imas kenal sama blibli.com, ternyata bukan hanya keren ya yang seperti Imas bayangin, yang kayak kealayan Imas itu, ternyata emang jualan di Blibli itu emang banyak keuntungannya gitu ya. Soalnya yang pertama ada keluasan pilihan kategori. Si kategorinya itu kalau nggak salah ada sampai 16 kategori. Food, kria, fashion. Yang Imas ingat cuma 3, yang lainnya Imas lupa ya. Terus yang paling Imas suka itu ada fitur gratis foto produk. Jadi kalau misalkan kita punya produk nih, kayak Imas punya Oyo Jengkol, belum ada fotonya waktu itu, Imas kirim aja ke blibli.com yang di Jakarta, langsung difotoin sama beliau-beliau itu. Jadi foto kita itu jadi ciamik, jadi cantik kayak gitu kan. Terus kalau yang misalkan produknya fashion, baju-baju yang kayak gituan, nanti difotoin sama dikasihin modelnya juga. Dikasihin model, maksudnya disediain modelnya juga sama beli-belinya sendiri. Jadi nanti foto si fashion kita itu langsung difotoin sama model yang udah disediain sama Blibli. Modelnya itu orang-orang luar, cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nih Mas aja naksir sama salah satu modelnya.
jadi curhat ya, aduh maaf. Terus selain itu ada kemasan gratis juga. Nah, untuk yang kemasan gratis ini maksudnya itu untuk kemasan pas waktu pengiriman. Jadi itu nanti kita bisa ngajuin untuk kemasan gratis berupa dus pengiriman atau plastik dengan minimal dengan kita itu bisa sampai dapat 50 pieces dus atau plastik itu satu kali order, dan itu tentunya gratis. Imas aja waktu itu sampai heran sih. Imas bilang ya sama fishnya Blibli, jadi sama orang-orangnya Blibli, Pak, Imas kan belum punya dus nih buat pengiriman. Imas mau dus dong. Kata Imas bilang gitu. Oh, oke, Mas, kirimin alamat lengkapnya. Imas kirimin alamat lengkap Imas. Beberapa hari kemudian langsung dikirimin dus. Waduh, kata Imas, keren emang, good marketing ya mah, kata Imas. Nah, selain itu di Blibli juga ada gratis biaya kirim. Jadi untuk yang gratis biaya kirim ini benar-benar ditanggung oleh Blibli, bukan sama kita. Jadi kalau misalkan produk kita produk Imas nih jengkol, nanti kalau ada yang pembelian minimal 50.000 itu bisa dapat gratis kirim sampai 20.000. Terus kalau misalkan minimal pembeliannya 100.000 itu potongan subsidi kirimnya itu sebesar 30.000. Kalau di atas 250.000 itu dapat subsidi ongkos kirimnya itu sebesar 50.000. Hah, keren kan? Dapat gratis biaya kirim, gratis biaya kirim tanpa mengganggu ke usaha kita. Soalnya sama beli-belinya sendiri yang nanggung itu mah. Jadi mereka yang ngasihin subsidi untuk gratis biaya kirim ini. Nah, terus selain itu ya, di Blibli itu enaknya ada kemudahan proses pengiriman. Nah, ini apa sih Mas kemudahan proses pengiriman? Jadi Blibli itu kan kerjasama sama JNE ya, nggak sebutin merek. Nah, sama JNE nih, ada yang namanya JNE Cashless. Jadi kalau misalkan ada pengiriman barang, kita mau kirim barang, kita tuh tinggal packing, kasihin ke JNE, nggak usah bayar, langsung deh barang terkirim ke konsumen kita. Enak kan? Nah, selain itu, ada asuransi pengiriman produk juga. Jadi produk yang kita kirimkan itu bisa ada asuransinya dari Blibli sama si JNE. Terus ada layanan lesson care, dan tentunya Blibli itu selalu terdepan dalam inovasi foto. Ya, next Mbak. Nah, ini nih gimana sih caranya berjualan di blibli.com? Gampang banget Bapak Ibu semuanya. Kalau mau berjualan Blibli itu mudah ya. Kita tinggal download aplikasi Blibli, tapi jangan yang buat beli-beli. Jadi tapi yang untuk merchant care-nya sendiri. Jadi yang untuk penjualan namanya MTA Blibli. Nanti kita download, daftar, upload produk, respon pesanan. Kalau udah respon pesanan, nah, ini yang paling Mas suka, menerima pembayaran. Jadi setiap hari Rabu itu biasanya langsung dikirimin dari penjualan kita selama 1 minggu. Jadi kita nggak usah repot-repot yang namanya pengajuan penarikan dana yang seperti itu. Karena seminggu sekali secara otomatis sama tim Blibli-nya itu langsung dikirimin hasil dari penjualan kita. Ya, next Mbak. Nah, yang pertama, mungkin ada yang bilang ya masih enak kan udah jualan di Blibli kayak gitu kan. Sebenarnya ada sisi kelamnya juga sih sebelum Imas bisa sebelum Imas bisa jualan di Blibli. Soalnya banyak kendala banget yang Imas hadapin ya. Yang pertama, upload produk. Nah, terus menentukan harga jual, terus mengatasi pelanggan. Kan kadang-kadang suka ada yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Terus Imas juga sempat bingung bagaimana sih caranya merespon si pesanan ini sendiri. Tapi setelah Imas gabung di blibli.com, ternyata semua kendala yang Imas hadapi seperti upload foto produk, menentukan harga jual, mengatasi pelanggan, respon pesanan, itu semuanya langsung terpecahkan. Karena yang untuk upload foto produk aja, kalau kita nggak bisa, itu bisa dibantuin sama timnya Blibli. Terus menentukan harga jual, mereka juga bantuin kok Bapak Ibu untuk nentuin harga jual kita.
Jadi nanti sebelum kita upload, mereka pasti nanyain, ini mau dijual berapa, Bu? Misalkan sekian. Oh, nanti dikasih masukan juga sama tim beli-belinya itu. Kalau misalkan sekian, nanti mana keuntungan Ibu? Oh, kalau misalkan sekian, nanti ketinggian banget. Nanti kita bisa diskusi sama si tim beli-belinya itu untuk menentukan harga jual yang kira-kira pas dengan produk kita. Terus kalau untuk yang pelanggan, kan Blibli itu ada merchant care-nya blibli.com ya, yang selalu setia 24 jam. Nah, jadi semua keluhan-keluhan tentang pelanggan kita bisa diatasi oleh si merchant care-nya Blibli itu. Nah, kalau untuk yang respon pesanan, nah nanti dibantuin juga gimana caranya untuk merespon pesanan sama si Blibli-nya sendiri. Ya, lanjut Mbak. Nah, mungkin ini ya strategi awal yang Imas yang Imas terapin pada waktu awal-awal pertama ngembangin usaha Oyo Jengkol sendiri. Jadi dulu sih kemasan Imas sekarang udah cakep ya. Soalnya kemarin Imas kan ikutan kompetisi di Blibli dan alhamdulillah dapet desain kemasan yang cakep juga gitu kan. Kalau dulu Imas kemasan Imas itu masih yang plastik biasa kayak gitu, pakai lilin sampai item-item yang kayak gituan. Nah, jadi karena itu pertama kali pakai itu nggak ada menarik-menariknya, jadi Imas kepikiran untuk strategi awal supaya bisa jualan online. Imas merubah gimana supaya jualan Imas itu laku. Jadi Imas ngerubah dari segi packagingnya. Nah, yang tentunya si packagingnya ini itu harus mencerminkan tentang identitas produk kita. Kita harus ada namanya juga alias brand. Kenapa? Karena gimana orang-orang mau kenal sama kita kalau produk kita itu nggak ada namanya. Nanti kan kalau misalkan produk kita nggak ada namanya, produk kita tuh enak. Tapi kalau nggak ada namanya, nanti ada orang yang nanyain, ini tuh jengkol ini enak loh kemarin, tapi aku lupa namanya. Pasti dijamin deh nggak bakalan beli lagi. Tapi kalau misalkan ada brandnya, ada namanya, nah, jengkol enak nih, aku beli lagi deh. Nanti belinya di mana? Oh, di blibli.com. Oh, di toko ini ada. Nah, jadi kan enak kan. Jadi kalau udah ada nama, istilahnya itu apa ya? Tak kenal maka tak sayang. Gimana mau kenalan? Ya harus ada namanya dulu, seperti itu. Terus di segi packagingnya juga itu harus ada komposisi produk, berat bersih, harus yang udah ada perizinan harus dicantumin juga tuh untuk perizinannya. Kalau yang masih belum, ayo semangat untuk ngurus-ngurus perizinan. Karena yang Imas rasain dari perizinan ini sendiri itu sangat membantu banget untuk pemasaran produk Imas. Soalnya kayaknya perizinan itu kayak orang untuk lebih percaya sama produk kita. Dan jangan lupa juga untuk cantumin tanggal kadaluarsa, nama alamat produksi kita di mana kayak jengkol nih Mas cantumin Sumedang, homemade in Sumedang seperti itu. Terus jangan lupa juga pertimbangkan harga dan keamanan kemasan, karena nggak mungkin dong kalau misalkan produk kita frozen food tapi pakainya kemasan dus, itu kan nggak mungkin ya. Kayak Oyo Jengkol nanti pakai kemasan dus yang ada malah melempem, belum sampai ke konsumen udah melempem duluan. Nah, terus selain packaging, Imas juga waktu itu nentuin harga pokoknya sendiri. Karena kenapa? Imas nggak mau dong usaha capek-capek tapi malah buntung bukannya untung. Nah, selain itu ada juga strategi promosinya juga. Yang promosinya Imas lakuin sih sebenarnya ya simpel-simpel ya, namanya juga di kampung nggak tahu apa-apa. Imas yang penting promosinya ya udahlah, ada kontak WA tuh, Imas share aja alamat link si Oyo Jengkolnya itu. Paling Imas foto-foto Imas share di status, terus di sosmed media yang lainnya kayak Instagram. Kalau dulu Imas sih rajin ya upload di Instagram, kalau sekarang mah aduh lagi nakal. Terus jangan lupa juga testimoni dari para pelanggan. Kenapa? Karena yang Imas rasain, testimoni dari pelanggan itu sangat ngaruh juga sih untuk produk kita. Jadi Imas itu dari dulu itu emang suka yang misalkan, Bu, maaf dong Bu, minta testimoninya dong Bu untuk produk Imas. Dan alhamdulillah gitu, rata-rata yang konsumen yang datang ke Imas itu biasanya mereka karena dapat review dari
konsumen yang sebelumnya, seperti itu. Terus jangan lupa juga kalau misalkan kita mau buat diskon yang menarik juga, misalkan beli 2 gratis 1 atau, beli berapa dapat potongan berapa persen, ya seperti itu. Ya, next, Mbak. Nah, selain itu, Dimas juga waktu itu nentuin yang paling penting itu sih kalau jualan online ya, kalau menurut Dimas itu, kita kan kalau jualan online nggak bisa dicobain ya, cuma lihat si produknya aja. Jadi, kalau mau jualan online, jangan lupa untuk membuat product description atau deskripsi produk. Nah, kalau untuk deskripsi produk ini, Dimas saranin sih kita harus paham betul apa dari kelebihan dari produk kita yang jual. Soalnya gimana orang mau paham sama produk kita kalau kitanya sendiri tidak paham sama produk yang kita jual. Jadi kita harus pede dengan produk yang kita tawarkan. Nah, kalau misalkan kita nggak pede sama produk kita sendiri, gimana orang lain mau percaya sama produk kita? Nah, logikanya kayak itu sih kalau Imas. Terus selain itu, jangan lupa juga cantumin nama brand produk kita. Dan yang paling penting, berikan informasi selengkap mungkin. Jadi kalau misalkan kan produk Imas tinggal makan ya bisa langsung makan berapa, kadaluarsanya berapa bulan ya seperti itu. Nah, selain produk deskripsi produk, jangan lupa juga pakai foto yang menarik dan ciamik. Nah, kan Imas juga sebelum difotoin sama Blibli, Imas waktu itu bikin foto sendiri juga sih. Jadi ya ada trik-triknya juga sih kalau untuk yang foto ini. Misalkan berlatar putih, terus atur pencahayaan yang baik. Jadi jangan dilakukan di dalam ruangan sih kalau kata Imas ya. Jadi yang Imas tahu itu kalau Imas itu kalau foto-foto itu selalu pada sore hari atau pagi hari pada saat si cuacanya itu sedang cerah dan sedang yang cerah. Jadi nanti ke hasil fotonya juga bagus cipratannya itu. Dan hindari penggunaan flash sama zoom karena itu ngaruh juga sih ke fotonya. Pas Imas cobain, bener ngaruh itu, beneran ngaruh. Jadi kalau flash itu jadinya nanti ada berkas-berkas kayak gitulah, kayak gitu. Terus yang paling Imas sih paling sering itu selalu tampilkan kesederhanaan seperti itu. Ya, next Mbak. Nah, kalau kita misalkan udah berjualan di blibli.com nih ya, nah, manfaatkan fitur layanan dari blibli.com. Kenapa? Karena dengan kita memanfaatkan si fitur layanan dari blibli.com ini, insya Allah usaha kita, penjualan kita akan meningkat. Nah, itu yang Imas rasain sampai sekarang. Jadi dari pertama gabung sampai sekarang, Imas selalu memanfaatkan fitur layanan dari blibli.com. Nah, ini kan banyak banget ya fitur layanannya. Ada Merchant Care. Jadi itu untuk yang selalu mau tanya-tanya atau kepo-kepo atau gimana, nanti bisa tanya lewat Master Care ini. Yang Master Care ini, dia itu selalu on 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dan 30 hari dalam 1 bulan. Nah, terus manfaatin juga tuh si free Photoshop. Jadi yang produknya belum difoto, manfaatin nih layanan dari Blibli ini. Free Photoshop yang tadi Photoshop ya. Itu welah pokok nama eta welanya free foto welah inti nama. Tah, manfaatkeun eta sorry Mas Man. Nah, terus manfaatin juga tuh yang namanya free packaging. Lumayan kan cuan untuk kirim-kirim dus-dus. Kalau bikin kan berapa ribu tuh. Nah, jadi manfaatin aja nih fitur free packagingnya. Nah, yang paling penting nih, yang paling Imas senang itu ada training gratis dari blibli.com. Nah, kalau untuk trainingnya sendiri itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi dalam 1 minggu itu kan 7 hari ya. Jadi ada 4 hari untuk si trainingnya itu. Jadi kita bisa pilih waktu nih, mau hari apa, jam berapa. Ya udah, tinggal daftar di websitenya Blibli, di blibli.com untuk ikutan training.
udah ikutan training gratis pula. Nanti diajarin tuh gimana sih cara-cara nyetik berjualan di blibli.com, terus caranya supaya mendapatkan promosi dan yang lain-lainnya nanti di training itu bakalan di-gear kita. Nah, terus ada layanan fitur free ongkir alias gratis ongkir. Kebayang dong yang Imas sebutin tadi yang bisa ongkirnya itu berpuluh-puluh ribu dari 20.000 sampai 50.000 dan itu bisa beberapa kali dalam sehari. Jadi nggak harus sekali aja dalam sehari, enggak, bisa 2-3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalaupun mau 10 kali, boleh lah. Apa sih yang enggak buat kamu kalau kata Blibli mah? Karena kamu selalu nomor 1, cuy. Nah, itu. Dan yang paling penting nih ya, kita itu untuk UKM, khusus untuk UKM itu ada yang namanya free biaya deposit. Jadi yang biasanya kalau untuk yang regular itu ada 500.000, sekarang mah free alias gratis, jadi nggak ada deposit. Nah, terus mungkin nanti ada yang tanya, nah Mas, deposit itu untuk apa? Nah, deposit itu biasanya untuk apa ya? Kalau kata Imas mah untuk itu, untuk naonnya, aduh hilap. Untuk apa ya namanya itu? Nanti deh Imas kasih tahu dah kalau udah inget ya. Aduh, bentar. Untuk jaminan, uang jaminan. Jadi nanti kalau misalkan ada yang nakal nggak ngirim barang, nanti biaya depositnya itu yang diituin, yang dipotong. Tapi sekarang mah free deposit gitu, enak kan? Ya, next Mbak. Halo Mbak, next. Nah, jangan lupa juga ini nih, aduh, yang paling Imas doyan, ragam promo blibli.com. Wah, banyak pisan, alias seueur pisan, iya mah ragam promo nate. Ada promo banner, ada promo voucher toko, terus ada promo combo dan grosir, dan ragam promo lainnya. Nah, kayak promo banner nih. Jadi kalau promo banner itu, biasanya itu promo untuk banner di Galeri Indonesia. Jadi pas halaman utama blibli.com misalkan post itu, kan suka ada tuh gambar-gambar dari produk-produk. Nah itu kayak gitu nih, kayak gambar yang di situ kan itu ada rendang Padang, ada bayam, terus ada sambal, ada oyo juga, ada yang produk lainnya. Nah itu supaya kita bisa tampil di situ, itu gratis. Yang penting kita ngomong aja sama pisnya Blibli alias sama orang-orang yang apa ya? Orang-orang NTA-nya Blibli ya, pisnya welah disebat natanya. Nanti itu ada, kalau di Bandung sih ada 4 orang ya, ada Pak Arfan, ada Pak Taufik, ada Pak Willy besar, sama Pak Willy kecil. Nah, kalau misalnya kita mau ikuti promo banner ini, kita tinggal ngomong aja sama 4 orang ini. Kalau di Jakarta itu ada Pak Sauki ya, kalau nggak salah, terus ada Bapak siapa lagi, banyak lah pokok nama, terus ada yang di Medan juga ada. Terus kita juga bisa bisa memanfaatkan yang namanya promo voucher toko. Nah, kalau untuk voucher toko ini, kita sebenarnya bisa bikin sendiri. Dan 1 hari juga bisa jadi. Jadi misalkan kita sekarang bikin nih, 1 jam, 2 jam kemudian udah bisa dipakai kalau untuk yang voucher toko ini. Keren kan? Nah, kalau misalkan kita masih bingung untuk voucher toko ini, kita bisa nanya juga ke si pisnya itu, yang tadi Imas sebutin, ada yang bapak-bapak itu. Jadi, kita kalau misalkan ada butuh apa-apa, grogotin aja mereka, kelek-ketek kalau kata orang Sunda mah. Ya, Imas itu salah satu orang yang suka suka bawel sama bapak-bapak itu untuk dibuatin promo-promo. Nah, kayak promo combo dan grosir nih. Kalau promo combo itu, dia itu jadi misalkan gini, untuk membeli produk yang lebih murah. Misalkan kayak Imas kan ada tiap varian rasa nih. Misalkan yang barbeque-nya penjualannya kurang nih. Jadi Mas suka bilang, Pak, untuk bulan ini yang combo ini nih kurang nih, tolong buatin promo combo dong. Nah, nanti dibuatin. Jadi misalkan beli pedas sama original gratis yang barbecue, nah, kayak gitu, itu bisa banget. Terus ada promo grosir juga. Nah, untuk grosir ini itu kayak untuk yang ke reseller-reseller kita bisa diarahin ke yang ke Blibli ini juga. Jadi nanti dia bisa dapat harga yang lebih murah dan tentunya bisa itu juga gratis ongkir juga, lumayan kan, dapat gratis ongkir sampai sampai puluhan ribu. Yang penting pinter-pinternya kita aja nih. Jadi kalau misalkan mau dapat gratis ongkir sekian,
Nah, berarti ada sekian dulu. Jadi kita juga harus apa ya, harus pinter-pinter dalam ngakalinnya kali ya. Jangan bilang sama beli-belinya kan. Soalnya Imas sering banget nyuri ke reseller-reseller koyo untuk dibeli-beli aja biar dapat gratis ongkir, Mbak, kayak gitu. Nah, terus ada promo-promo yang lainnya juga sih sebenarnya masih banyak banget ya. Imas juga nggak tahu. Saking banyaknya sampai nggak hafal Imas tuh promo-promonya. Ada yang namanya promo S campaign. Jadi itu tuh promo kayak nge-push produk kita supaya jadi di link pencarian teratas, tapi itu gratis. Kan biasanya kalau di toko sebelah itu harus berbayar ya untuk push yang kayak gituan. Nah, kalau di beli-beli ini gratis untuk promo push ini. Cuma ya kita harus rajin-rajin ngelek-ketek apa harus rajin-rajin diskusi sama si pisnya beli-beli ini seperti itu. Terus iya Imas ingat dan secara apa di beli-beli itu suka ada promo kayak misalkan kita lagi browsing nih, suka ada langsung produk A, B kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu langsung dipromoin sama si beli-belinya. Jadi setiap produk yang ada di beli-beli itu suka dipromosiin secara langsung, secara gratis sama beli-belinya dan itu secara kontinu gitu jadi dari A sampai Z itu terus-terusan dipromosiin juga semua produk-produk yang ada di Blibli itu enak banget kan pokoknya nyesel deh kalau nggak sampai jualan di blibli.com. Nah next Mbak